Selamat datang di skill dasar kerja remote ya. Kalau yang sebelumnya kelas-kelas yang sebelumnya itu ada kelas WordPress dan kelas Google Workspace ya. Nah, sekarang kita bahas Notion, ClickUp, dan Trello. Kita bahas dari Notion dulu. Nah, ini tampilan Notion ya. Jadi ada dua jendela, sebelah kiri dan sebelah kanan ini. Nah, jadi Notion itu apa sih? Jadi itu seperti aplikasi. Jadi bisa di aplikasi desktop ataupun aplikasi online-nya di situsnya langsung. Nah, gunanya apa? Ini sebagai tools untuk kerja kita. Apalagi kalau kita bekerja dari jarak jauh ya, entah itu dari rumah atau dari mana sajalah kerjanya ya. Pokoknya sistemnya online, nggak mesti ke tempatnya gitu, ke kantor gitu. Jadi si Notion ini seperti buku catatan digital, tapi sudah include ada catatan untuk nulis, untuk nyusun kalender kegiatan kita, atau untuk menyusun to-do list apa aja yang mau kita lakukan, baik itu harian ataupun mingguan, begitu. Jadi sederhananya begini, kalau contoh kita mau buat to-do list, kita buat di sebuah note gitu kan, atau kita mau buat sebuah data, itu kita butuh Excel. Nah, kalau di Notion itu semuanya ada di satu tempat gitu. Nah, kenapa harus pakai Notion? Pertama, salah satunya itu bisa diakses lewat mobile dan juga laptop. Jadi dia user friendly, bisa diakses dari perangkat mana saja. Kemudian si Notion juga tidak hanya digunakan untuk bekerja secara individu, selama kita bekerja secara tim, ini sangat bagus ya, karena bisa seperti workspace itu, jadi dia bisa live. Jadi ketika ada perubahan itu langsung ada perubahan juga di sisi tim kita, seumpama mereka sudah gabung di workspace kita. Nah, biar nggak pusing, kita bahas beberapa istilah ya yang ada di Notion. Pertama itu ada page. Yang mana namanya page ini? Perhatikan di sidebar sebelah kiri ya. Di sini ada My Project, kemudian ada konten kalender, kemudian galeri desain dan caption, kemudian ada galeri from. Nah, ini adalah kumpulan beberapa page yang ada di dalam sebuah workspace. Nah, di sini lihatnya. Di sini ada beberapa workspace, ada teacher rooms, ada Rosna FAS workspace, dan ada proyek promosi kelas online. Jadi kita sekarang berada di workspace ini. Jadi tingkatannya workspace dulu, kemudian ada di dalamnya ada kumpulan beberapa page, lalu di dalam page itu sendiri ada beberapa blog. Nah, blog ini yang kalau saya bilang sih yang membuat dia khas atau unik ya. Jadi boleh dikatakan blog itu elemen-elemen yang bisa kita gunakan untuk membangun sebuah page. Jadi kasarnya ringkasnya begini. Blog itu adalah isi dari page. Nah, jadi kalau secara struktural itu ada workspace, kemudian page, lalu blog. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, contoh penggunaannya itu tadi, seumpama kita mau buat anggaplah ini ada halaman secara ringkas, ini apa sih gitu kan. Kemudian apalagi yang bisa kita buat, di sini ada konten kalender, gunanya apa, kita bisa atur konten-konten kita berdasarkan waktunya. Kalau di sini saya buat ada tanggal, kemudian ada jenis platformnya, kemudian jenis kontennya apa, lalu di sini bisa kita buat statusnya, apakah dia sudah dipublish atau masih di editing gitu ya. Ini bisa kita buat. Kemudian lagi kurang lebih seperti itu ya. Itu secara ringkas.
gambaran tentang Notion. Nah, video nanti selanjutnya kita akan bahas pertama cara buat akun, kemudian membuat halaman, kemudian di dalam halaman nanti kita masukkan beberapa blog sesuai kebutuhan kita. Lalu juga nanti kita bahas bagaimana caranya kita share page kita agar orang lain bisa melihat page kita. Karena beda dengan website personal, tanpa kita atur share atau tidak, atau aksesnya, belum tentu orang lain bisa akses. Kalau website personal kan secara langsung orang akan bisa akses. Yang penting mereka udah tahu linknya. Gitu. Tapi kalau Notion, kita harus atur dulu hak aksesnya. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya pengantar untuk materi tentang Notion.